Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Pramudia Ditama dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas mata pelajaran matematika minat dengan materi limit hingga fungsi trigonometri untuk kelas 12. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah perbedaan antara limit fungsi trigonometri dengan limit hingga fungsi trigonometri. Yang membedakan hanyalah x-nya. Limit fungsi trigonometri biasa, x-nya menuju 0 atau x menuju V biasanya. Sedangkan limit hingga, x-nya menuju hingga. Selanjutnya adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk mengerjakan materi yang ini, yaitu identitas trigonometri dan limit fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah cara penyelesaian. Di sini ada cara permisalan. Langkah-langkahnya adalah: pertama, kalian memisalkan nilai 1 per X sama dengan Y, maka X sama dengan 1 per Y. Yang kedua, untuk nilai X sama menuju hingga, maka Y sama dengan 0. Langkah terakhir adalah mensubstitusikan hasil permisalan pada limitnya. Nah, selain dari cara permisalan, kalian juga bisa memakai rumus atau teorema yang terdapat di dalam kotak ini. Terdapat 5 rumus yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal limit hingga trigonometri. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai limit dari limit x menuju hingga tan 1 per 3x ditambah x sin 4 per x. Kita pakai cara permisalan terlebih dahulu. Langkah pertama yang paling kalian harus lakukan adalah memisalkan y sama dengan 1 per x, maka x sama dengan 1 per y. Ini tinggal dibalik ya, tinggal dibalik posisinya. Lalu x menuju hingga, maka y sama dengan 0. Mengapa? Karena y kan tadi 1 per x. Nah, karena dia limit hingga, maka udah pasti x-nya menuju hingga. Jadi kita substitusikan atau kita gantikan x-nya ini menjadi hingga. Nah, angka berapapun dibagi hingga sudah pasti hasilnya 0. Oke, langsung kita masuk ke soalnya. Limit x menuju hingga tan 1 per 3x ditambah x sin 4 per x. Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah limitnya dari x menuju hingga menjadi 1 per x. Di sini juga berubah menjadi 1 per hingga. Nah, di sini yang kalian lakukan setelahnya adalah merubah bentuk-bentuk di dalam sini menjadi 1 per x juga. Karena di sininya berubah menjadi 1 per x, jadi di dalam sininya juga harus kalian rubah menjadi 1 per x. Menjadi tan 1 per 3 dikali 1 per x ditambah 1 per y. Nah, 1 per y ini dari mana? Di sini kan awalnya x. Nah, x ini kan jadi di sini dimisalkan menjadi 1 per y. Jadi otomatis kita ganti x-nya menjadi 1 per y. Sin 4 kali 1 per x. Setelah itu kalian rubah lagi limitnya dari 1 per x menuju 1 per hingga menjadi y sama dengan atau y menuju 0. Di sini juga karena kalian merubah limitnya dari 1 per x menjadi y, di sini kalian juga harus rubah 1 per x menjadi y. Oleh karena itu menjadi tan 1 per 3 dikali y. Nah, yang di sini awalnya ini kan kalau misalnya kalian rubah juga 1 per x itu kan menjadi y kan. Jadinya sin 4y. Nah, sin 4y dikali 1 per y sama aja kayak sin 4y dikali 1. Ya kan, jadinya sin 4y. Sin 4y, nah y-nya ini tinggal dipindahin ke bawah. Jadilah bentuk yang awalnya begini menjadi bentuk sin 4y per y. Nah, kalau udah seperti ini, kalian ingat nih rumus tadi materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Limit x menuju 0, sin x per x sama dengan 1. Nah, 1 ini dari mana? Konstanta dari x pembilang ini. Ini sebenarnya ada 1 nih, cuman kalian nggak bisa ngelihat karena kalau 1 itu nggak dituliskan. Nah, jadi yang kalian ambil adalah konstantanya. Nah, di sini 1, sedangkan di sini konstantanya 4. Jadi yang kita ambil adalah 4. Sini 4. Yang depan tetap tinggal kalian turunin. Lalu selanjutnya kalian mensubstitusikan nilai y-nya. Y sama dengan y menuju 0 berarti y-nya 0. Tan sepertiga dikali 0, sepertiga dikali 0 sudah pasti 0. Tan 0 adalah 0. Jadi 0 ditambah 4 sama dengan 4. Oke, cara selanjutnya adalah cara yang menggunakan rumus. Oke, di sini mungkin agak sedikit ribet, jadi kalian harus fokus. Di sini caranya adalah gini. Ini ada soalnya sama. lim x menuju hingga tan 1 per 3x ditambah x sin 4 per x.
Caranya adalah kalian gak usah merubah limitnya jadi tetap X menuju tahingga. Depannya juga kalian gak rubah. Nah, yang kalian rubah adalah yang ini. Yang ini dari awalnya yang ini kalian rubah menjadi ini. Nah, gimana kok bisa dari bentuk ini berubah menjadi ini? Nih, kalian rubah dulu dari ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu sin 4x per x. Ini kan sama aja kan, x sin, kalau misalnya ininya dibuka, tutup kurungnya dibuka, maka menjadi x sin 4 jadinya sin 4x per x. X-nya di bawah kan. Ini bentuk yang pertamanya. Nah, kalian rubah bentuk ini. Caranya kan sin 4 per x. Nah, pembagian ini kan atau per ini kan sebenarnya bagi kan, dibagi gitu kan. Nah, jadinya 1 per x. Nah, pembagian pecahan itu sama aja kalau misalnya kalian caranya itu jadinya sin 4 per x. Pembagian kan kalau pecahan jadinya perkalian kan, dibalik. Nah, jadinya x per 1. Nah, ujung-ujungnya apa? Jadinya kalian dapat sin 4x per x. Nah, sama kan antara yang di sini, yang di sini dengan yang di sini. Nah, gitu. Jadi kan udah sama nih. Jadi cuman kalian rubah bentuk aja gitu. Oke, sebentar. Kita hapus. Nah, setelah kalian merubah bentuknya dari yang seperti ini menjadi seperti ini, kalian ingat rumus yang tadi ada 5 tuh teoremanya. Limitnya, oh ini salah nih. Di sini harusnya x menuju tahingga, bukan x menuju 0. Sorry, harusnya di sini x menuju tahingga. Nah, x menuju tahingga sin a per x per b per x. Nah, yang diambil hanyalah konstantanya. Atau pembilang yang di atasnya nih. Di sini kan a per x, di sini b per x. Jadi yang diambil a per b. Nah, di sini juga ada sama kan bentuknya. Jadi yang diambil adalah 4 dan 1-nya. Jadilah 4 per 1. Nah, yang depannya masih kalian turunin aja. Nah, setelah kalian dapat begini, tinggal kalian substitusiin x-nya. X-nya menjadi, x-nya kesini kan. X-nya menjadi tahingga. 1 per 3 kali tahingga. Nah, jadi caranya ini kalau kalian bingung, kalian operasiin yang bawahnya dulu atau penyebutnya. 3 dikali tahingga, semua angka yang dikali tahingga udah pasti hasilnya tahingga. Lalu 1 dibagi tahingga. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, semua angka yang dibagi tahingga hasilnya sudah pasti 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, tan 0 adalah 0. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Selesai sampai di sini. Kita hapus dulu. Oke. Setelah itu ada materi minggu depan. Jadi sudah selesai materi kita hari ini. Selanjutnya materi minggu depan adalah turunan fungsi trigonometri. Dan ini adalah beberapa rumus atau teorema yang akan kita gunakan untuk materi minggu depan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.